Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniai kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yakni kalau kita mempunyai keberanian yang penuh iman pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Syeba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya. Segala bangsa menjadi hamba-Nya. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu, Ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau,
sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika melihat betapa payahnya para murid mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihatnya dan sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah mengalami yang namanya rasa takut, cemas, atau khawatir. Menurut saya rasa takut, cemas, ataupun khawatir ini adalah tentunya hal-hal yang bersifat manusiawi. Setiap orang pasti ya pernah mengalami rasa takut ini. Ya contohnya aja sekarang dalam kondisi pandemi ini ya, orang mengalami ketakutan ya. Waktu awal-awal pandemi dulu orang takut, keluar rumah takut ya, bertemu dengan orang takut ya. Kadang-kadang saya masih ingat kalau mau ke rumahnya umat itu disemproti macam-macam itu disinfektan itu ya, kalau mau kunjungan ke umat atau mau ada perminyakan itu harus disemprot disinfektan dan sebagainya, karena semua orang takut. Bahkan untuk alas kakinya harus berbeda, artinya harus nggak nyeker, tapi mereka punya alas kaki sendiri yang harus kita pakai. Seperti itu, sampai segitunya. Ya karena takut. Ada juga macam-macam ya. Kami pun juga dulu hampir tiap bulan ya, kami atau 2 minggu kami selalu di swab macam-macam, di rapid test itu macam-macam dan sebagainya di paroki. Ini artinya ya ada rasa takut ya. Ada rasa takut jangan sampai nanti terkena virus corona dan sebagainya. Dan sebagainya. Dan juga banyak takut-takut yang lain ya. Takut untuk menderita, takut untuk mati, takut untuk miskin, takut untuk kaya juga ada ya, takut untuk gagal dan sebagainya. Banyak ketakutan-ketakutan. Dan menurut saya ketakutan itu adalah suatu hal yang manusiawi, takut itu, rasa takut. Namun tentunya bukan suatu hal yang wajar ketika kita selalu cemas dan takut. Dan bahkan rasa takut atau khawatir atau cemas itu sampai membuat kita stres, depresi. Kadang-kadang ada orang ya sampai depresi, ya dia ketakutan yang sangat sampai membuat dia depresi. Tentunya ini tidak benar, tidak baik. Karena rasa takut dan cemas yang berlebihan itu tentunya akan menyerang kita secara jasmani dan juga rohani. Secara jasmani jelas ya, kita akan mengalami depresi, kita akan mengalami mungkin juga penyakit-penyakit yang lain. Namun juga secara rohani ini menunjukkan bahwa kita sangat jauh dari Allah. Kita tidak percaya dengan Tuhan, dan tidak percaya dengan penyelenggaraan Tuhan yang luar biasa kepada kita, penyertaan Tuhan yang luar biasa kepada kita. Maka dari itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan pada hari ini, terkhusus bacaan pertama pada hari ini dari surat Rasul Yohanes, ingin mengajak kepada kita agar kita selalu menggunakan kasih Allah. Ketika kasih Allah itu ada dalam diri kita, maka kita juga tidak akan mengalami ketakutan. Ketika kita menyandarkan hidup kita kepada Allah, ketika kita dapat bersyukur kepada Tuhan, maka kita tidak akan mengalami ketakutan. Maka orang yang bisa bersyukur adalah orang yang sungguh-sungguh mengalami kasih Allah itu. Tandanya orang yang sungguh-sungguh dapat mengalami kasih Allah, yaitu ketika dia sungguh-sungguh mensyukuri hidup ini. Apapun yang terjadi, ya, rasa syukur itu tidak hanya ketika kita mengalami hal-hal yang membahagiakan atau menyenangkan. Rasa syukur itu bisa juga ketika kita mengalami penderitaan, ketika mengalami sakit penyakit, ketika mengalami kegagalan. Bisa saja kita mengucap syukur. Banyak orang, saudaraku yang terkasih, masih bersyukur ketika dia mengalami kegagalan.
Ya untungnya saja kegagalan ini begini, untungnya saja seperti ini, untungnya saja pandemi, ada yang bahkan demikian. Sehingga ketika kita bisa mensyukuri rahmat Allah ini, maka kita akan mengandalkan Allah. Dan ketika kita mengandalkan Allah, maka kita juga tidak akan merasa cemas dan takut dalam hidup kita. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini, juga bacaan Injil pada hari ini juga mengingatkan kita agar supaya kita tidak menjadi orang yang degil hati. Para murid dalam bacaan ini tetap menjadi orang yang degil hati karena mereka tidak menyadari akan kasih Allah itu. Ya, ketika mereka sudah melihat mujizat pergandaan roti, ketika Yesus berdoa, ketika Yesus berjalan di tengah air, mereka juga tidak paham akan Yesus yang adalah Sang Mesias, Yesus yang begitu dekat dengan mereka, Yesus yang adalah yang selalu dan selalu mengasihi mereka. Mereka tidak paham dengan hal itu, sehingga mereka tetap takut. Maka saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita diajak untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita diajak untuk saling mengasihi. Kasih Allah dan kasih kepada manusia ini menjadi juga tanda agar kita berani untuk menghadapi kehidupan ini. Oleh karena itu, mari kita mohon rahmat Allah dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, agar supaya kita tetap bersyukur kepada Tuhan dalam situasi apapun hidup kita saat ini, dalam pergulatan apapun, doa-doa kita saat ini. Dan mari kita hendaknya juga saling mengasihi satu sama lain sebagai wujud kasih kita kepada Allah dan sesama, sehingga dengan itu kita berani menghadapi kehidupan kita, berani menghadapi permasalahan kita, berani menghadapi segala apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.